Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Kajian Online Daily. Dan kali ini ada peristiwa yang sangat-sangat viral di tengah banjir di Bekasi dan Jakarta serta wilayah di sekitarnya. Kita akan melihat bagaimana warganet menyoroti dan warga setempat sikap kontras dari para pejabat, yakni Rano Karno atau Sidul yang berstatus sebagai wakil gubernur daerah khusus Jakarta dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang paling menuai sorotan adalah sebuah foto yang menunjukkan ketika Rano Karno dikawal menggunakan perahu karet, padahal banjir pada saat itu tidak terlalu tinggi jadi tidak basah. Namun di foto yang lain, di dokumentasi yang lain, ada Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tidak takut kotor, tidak banyak babi bu, langsung meninjau situasi terkini di wilayah banjir tersebut tanpa menggunakan protokol yang diada-ada, hanya menggunakan sepatu boot pada umumnya saja. Mas Wapres dengan gesit meninjau beberapa fasilitas yang memang harus diperbaiki. Bagaimana keadaan rakyat di sana? Ini sangat luar biasa nih sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, seolah memberikan tamparan keras bagi para pejabat di Republik ini bahwa Anda ini jangan sok arogan, jangan sok bermewah-mewahan di hadapan rakyat yang tengah dihadapkan dengan situasi bencana. Nah, ini pesan moral yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Langsung kita simak. Setelah kemarin Pak Wagub ini digugat oleh warganya, sekarang ya digugat lagi nih oleh warganya nih kayaknya nih. Gara-gara naik perahu karet digotong-gotong kayak raja ya kan. Nah, itu orang pada jalan ya kan. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air. Ya, bukan kayak di luar angkasa, air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Dia kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman, aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Bu Megawati tantrum. Itu bukan istilah orisinal dari saya. Saya ambil dari sebuah diskusi yang saya ikuti di kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Dalam diskusi itu hadir pendukung Jokowi seperti saya dan juga ada pendukung PDIP yang berpikiran waras. Istilah tantrum itu diarahkan pada perilaku Megawati yang ngamuk-ngamuk sesudah Hasto ditahan. Megawati kan memerintahkan para kadernya, para petugas partainya untuk tidak hadir di acara retret pembekalan di Magelang. Para peserta diskusi di Zulfan Lindan menganggap itu tindakan yang sangat buruk, blunder, tidak bijaksana. Bahkan si pendukung PDIP pun menganggap begitu. Karena itulah kemudian tercetus gagasan berikutnya. Karena tantrum-tantrum, Megawati sebaiknya mundur saja dari posisi ketum PDIP.
Bulan April nanti kan PDIP akan melakukan kongres. Dalam kongres itu disepakati saja agar saat ini diperlukan sebuah perubahan kepengurusan. Perlu baru, ada kan? regenerasi. Betul, yang segar. Megawati sudah terlalu lama menjadi ketum PDIP. PDIP secara resmi berdiri pada 1999. Selama 26 tahun itu Mega adalah ketua umum. PDIP memang punya struktur kepengurusan yang unik. Keputusan tertinggi ada di tangan ketua umum. Bahkan penentuan siapa yang bisa menjadi ketua, siapa yang diajukan jadi calon ketua, calon presiden, calon gubernur dan seterusnya ada di tangan ketua umum. Iya. Megawati punya kekuasaan absolut. Megawati punya hak prerogatif untuk memimpin PDIP. Itu dulu dicetuskan di saat PDIP lahir untuk menjaga PDIP jangan sampai bisa diintervensi oleh kekuatan lain. Tapi sekarang prerogatif itu jadi merugikan. Kekuasaan di PDIP sekarang tersentralisasi di Megawati. Betul. Memang Mega tentu saja tidak bekerja sendirian. Ada orang-orang di sekitarnya. Tapi gara-gara sedemikian kuatnya kekuasaan Megawati, yang bisa bertahan di lingkaran kekuasaan hanyalah mereka yang bisa menyenangkan hatinya. Ya, orang-orang yang bisa cuap-cuap ke Megawati. Asal ibu senang gitu ya kan. Hanya mereka yang penurut, patuh, dan bersedia mengiyakan apapun yang dikatakan Megawati. Jangan bayangkan ada orang kritis bisa bertahan di lingkaran Mega. Dulu sih masih ada Taufik Kemas, sang suami, sebagai orang yang bisa mengarahkan atau menjadi teman bicara Mega. Tidak semua yang ada di kepala Mega saat itu bisa dijalankannya. Tapi sejak Taufik pergi pada 2013, Megawati praktis memimpin sendirian. Dalam perjalanan sebenarnya ada tokoh-tokoh yang berusaha melakukan reformasi dalam tubuh PDIP. Misalnya saja Eros Jarot, Laksamana Soekardi, Kwi Kian-gi. Namun dengan mudah Megawati menyingkirkan mereka. Langsung dipecat ya kan. Mega juga memiliki putra-putri di sekelilingnya, Puan dan Prananda. Tapi ya namanya juga anak, mereka ya lebih berposisi sebagai petugas partai ketimbang mitra bicara. Lalu ada pula Hasto Kristianto sang sekjen. Waduh, yang tapi dia manut-manut. kini tentu sudah tak bisa diharapkan. Kalau Hasto ini kan orang yang ikut mengiyakan apa yang diinginkan Megawati. Dia yang menjadi pelaksana gitu ya kan. Megawati mau A, Hasto laksanakan A. Megawati pengen B, Hasto laksanakan B. Ya selain itu Hasto jadi penulis pidatonya. Itu aja kayaknya teman-teman ya. Karena itu sekarang semua bergantung pada Mega sendiri. Celakanya Mega nampak sudah semakin kehilangan orientasi. Usianya kan sudah hampir 80 tahun. Sebagai simbol kepemimpinan tentu saja Mega masih diagungkan oleh para pendukung PDIP. Tapi untuk menjalankan fungsi manajemen kepemimpinan dia sudah kehilangan ketajaman. Karena itu Mega harus rela mundur. Ini bisa dilakukan dengan perubahan ADART. Atau Mega tetap penguasa tertinggi tapi dia pindah menjadi misalnya ketua pembina yang kemudian menunjuk seorang ketua umum baru. Kayak Pak SBY ya kan. Ini diperlukan pertama-tama untuk keperluan PDIP sendiri. Orang-orang ya, ini bisa dicek. Orang-orang yang memaki, menghina ya Pak Jokowi adalah para pengecut yang tidak berani tampil ketika zaman Soeharto. Coba you name it ya. Dan ini sudah kita bahas semua. Ya. Bentar. Siapapun mau sebutin siapa? Sebutkan para pemaki-pemaki Pak Jokowi yang ketika mereka di zaman Soeharto sudah dewasa, zaman reformasi sudah ada, mereka itu tidak pernah muncul. Ada satu orang teman-teman, ada satu orang yang sering muncul dan mungkin ya termasuk pejuang reformasi ya, Amin Rais. Nah, Amin Rais, cuma Amin Rais satu-satunya. Ya. Karena apa? Beliau nggak takut karena dia waktu itu ketua Muhammadiyah teman-teman. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka berbicara selesai mereka. Jadi ayam sayur. Mereka memang ayam sayur, makanya Mereka memang ayam sayur. makanya apa namanya? Ya ini penonton ya, coba komen di bawah. Para Amin Rais pemaki-pemaki doang Pak sih. Jokowi ya, itu ada nggak mereka tampil di zaman Soeharto ya? Ini kan yang pemaki-pemaki kan orang tua juga banyak nih kan. Iya. Iya. Amin Rais Coba doang. sebutin, coba kalian sebutin, nggak ada mereka di zaman Soeharto, tidak ada sama sekali ya.
Mereka bisa berani ada saat ini karena Pak Jokowi membiarkan ya mereka melakukan hal itu. Ya, Pak Jokowi tidak pernah gusar dan risau dengan para pembenci, teman-teman ya. Hanya pendukung-pendukungnya Pak Jokowi dulu yang sering melaporkan para pembenci ini. Cuma ya Pak Jokowi slow-slow aja sebenarnya, nggak ada masalah, teman-teman. Ini keren ya. Ya, siapa yang komentar bisa membuktikan para pemaki itu ada di zaman Soeharto? Nggak ada. Tensi politik di tanah air kita pada bulan suci Ramadan ini nampaknya sulit untuk diharapkan ada dalam pemaknaan politik sebagai laku persahabatan. Kita justru menemukan bagaimana orang menerjemahkan politik sebagai fitnah dan kebencian. Itulah yang antara lain terlihat pada segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Indonesia yang terus mendorong-dorong agar Presiden Prabowo Subianto berani melakukan tindakan-tindakan revolusioner dengan memaksulkan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden, melakukan pengadilan terhadap Joko Widodo, dan melakukan reshuffle kabinet merah putih untuk membersihkan kabinet ini dari antek-antek Jokowi. Apa yang terbaca dalam fenomena politik penuh kebencian ini rasanya sulit untuk dipenuhi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Malah kita bisa mengatakan bahwa semua pihak yang terus-menerus meneriakkan ujaran kebencian dan menerjemahkan politik sebagai politik belah bambu itu hanya membuat apa yang mereka lakukan terhadap Presiden Prabowo dengan memusuhi Prabowo Subianto itu harus dikatakan sama dengan memusuhi negara.